Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas mengenai difusi dan osmosis. Difusi adalah aliran zat terlarut dari larutan hipertonis atau pekat ke larutan hipotonis atau encer, atau bisa juga sebagai aliran zat pelarut dari larutan hipotonis atau encer ke larutan hipertonis atau pekat. Contohnya adalah air sirup. Air sebagai pelarut dan sirup sebagai terlarut, sehingga airnya menjadi pekat dan sirupnya menjadi encer, dan terjadilah homogen atau seimbang. Kemudian yang kedua ada osmosis. Osmosis adalah difusi melalui membran semi-permeabel, yaitu aliran air atau zat pelarut dari larutan hipotonis atau encer ke larutan hipertonis atau pekat. Contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini ada contoh sel tumbuhan. Yang pertama, gambar pertama adalah sel tumbuhan berada pada larutan hipotonik. Berarti dalam sel tumbuhan merupakan larutan hipertonik. Hipotonik, sel dari luar akan masuk ke dalam sel tumbuhan, sehingga terjadilah tekanan turgor. Misalnya pada saat kita menanam tanaman yang layu akan segar kembali. Kemudian yang kedua, pada sel tumbuhan akan berada di lingkungan larutan hipertonik. Berarti dalam sel tumbuhannya adalah hipotonik. Dari sel tumbuhan, dari dalam akan menuju keluar atau disebut dengan plasmolisis. Plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel. Misalnya pada saat kita memberi pupuk berlebihan pada tanaman. Kemudian di sini ada contoh sel hewan. Kalau pada sel hewan, jika selnya berada di larutan hipotonik, maka dalam sel hewannya adalah hipertonik. Jadi dari luar akan masuk ke dalam sel atau disebut dengan hemolisis. Lisis artinya pecah, berarti selnya akan mengalami pemecahan. Misalnya sel darah merah berada di lingkungan yang encer, eritrosit pecah dan terjadilah anemia atau kekurangan darah. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu sel hewan berada di larutan hipertonik. Artinya di dalam sel hewan adalah larutan hipotonik. Berarti dari sel hewan air akan keluar menuju ke tubuh luar sel atau disebut dengan krenasi, maka si sel akan mengerut. Misalnya sel darah merah di lingkungan pekat, maka akan mengkerut dan terjadilah anemia. Mungkin itu saja video hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.